Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Regina. Jadi pada video kali ini saya mau memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menggunakan modul kehadiran atau attendance pada ODO 14. Nah, modul attendance ini digunakan sebagai absensi untuk karyawan di suatu perusahaan. Jadi semuanya bisa terintegrasi, nanti ada karyawan bisa mengakses langsung, dan nanti HRD pun juga bisa mengecek siapa saja yang sudah absen dan siapa saja yang belum gitu. Jadi untuk pertama, sebelum itu karena di sini saya sudah punya modul attendance nih, yang ini. Nah, nanti kalau kalian belum punya modul ini, kalian harus menginstal terlebih dahulu di apps ini. Nanti kalian di sini kalian cari aja modul attendance. Nah, di sini kalau misalkan memang ini belum terinstall, nanti di sini akan ada tulisan install. Nanti kalian klik aja itu ya. Lalu kalau sudah terinstall, nanti tulisannya akan seperti ini. Install. Oke, kita kembali lagi ke menu utamanya. Nah, di sini kan sudah ada karena saya sudah menginstal, jadi saya langsung klik aja. Nah, di sini setelah diklik ada tulisan warning, your user should be linked to an employee to use attendance. Please contact your administrator. Kenapa ada notification seperti ini? Karena di sini belum ada data karyawan-karyawan. Jadi kita pertama harus membuat data-data siapa saja karyawan yang absen nanti. Nah, pertama kita masuk ke sini ke configuration. Ini configuration ini nantinya kita mau setting untuk pin karyawan itu sendiri pas absensi. Kan setiap absensi itu biasanya butuh pin kan, pin khusus. Tiap karyawan kan berbeda pin. Jadi di sini kita cek aja nih untuk jam masuk sama pas dia pulang, employee pin. Jadi kita klik checklist di sini. Nah, kalau udah kita save deh. Nanti kita masuk ke bagian ini, employees. Di sini belum ada data karyawan kan? Nah, kita bikin dulu nih, di klik create yang di atas. Nah, kita bikin nih, misalkan terserah kalian namanya siapa, kita buat ya. Ini kan ini namanya Dharmendra dengan job positionnya manajer produksi, misalkan production manager kita tulisnya. Oke, di sini bisa terserah kalian bisa masukin foto atau lainnya. Udah untuk company name-nya ini kalian bisa isi aja 08 berapa misalkan gitu ya. Terserah kalian lah pokoknya. Ini terserah, ini nggak usah diisi, ini buat data-data aja. Nah, ini kan ada work information kan. Nah, working hours. Nah, ini tuh untuk standar kerjanya, berapa lama untuk dia bekerja. Di sini kan tulisannya 40 jam per week. Untuk weeknya itu kan kita katakan di sini Sabtu Minggu itu libur. Berarti satu minggu hanya 7 hari, berarti hanya masuk 5 hari. Berarti sehari dia bekerja selama 8 jam. Karena ada 5 hari untuk masuk kerjanya kan. Oke, ini udah. Kita klik yang ini time zone-nya Asia Jakarta karena kita di Jakarta ya. Lalu ini kan sudah work information. Kalian ke bagian HR setting. Nah, di sini ada pin code. Kalian bikin terserah sih pin code-nya berapa. Misalkan saya 1234 gitu aja. Nah, ini ada batch ID. Batch ID itu kayak barcode. Jadi kayak ID gitu. Nah, itu kalau misalkan nanti di print, nanti akan mengenerate ada barcode kan. Kalian tinggal scan gitu. Nah, ini udah ada nih batch ID-nya. Ini untuk ini. Nah, kalau kalian bisa mau lihat bagaimana ID itunya, ID karyawan, kalian klik yang print-nya itu. Nanti di sini akan muncul untuk print batch-nya itu. Ya, lagi loading dulu ya, teman-teman. Ini perlu diingat nanti karena kita harus tes. Jadi pin kodenya 1234.
Ini tunggu sebentar. Misalkan sudah di print itu, nanti dia akan nge-save filenya. Nah, di situ sudah terdownload filenya kan? Ini kita klik aja kalau sudah terdownload, nanti akan muncul sebentar. Nah, nanti akan seperti ini hasilnya. Ini bisa buat sebagai ID card untuk karyawan. Oke, ini kita close aja. Ini kenapa nggak ada foto? Karena tadi saya nggak masukin foto ya. Ini kita close aja ya. Oke, nah ini udah kan? Kalau misalkan sudah, nanti kita save di sini. Untuk save sebagai data karyawan. Oke, ini sudah ada data karyawannya. Kalau untuk print yang tadi, ini action tidak usah karena kita nggak perlu menduplicate. Nah, kita cek nih, apa udah ada nih? Udah ada ternyata. Tapi namanya perusahaan kan nggak mungkin karyawannya hanya satu, jadi kita buat lagi aja beberapa karyawan di sini. Oke, saya buat dulu, nanti akan saya tampilkan setelah karyawannya ada sekitar 5-10 lah ya. Saya tadi membuat beberapa data karyawan. Ini saya sudah menulis semuanya ya. Oke, ada di sini saya buat 6 contohnya. Nah, di sini kalau di bagian attendance nanti akan muncul absensi kehadirannya dari masuk yang tadi kalau mereka sudah ini cek semuanya. Pertama kita ke yang sini kiosk mode ini, kita klik. Nah, di sini ada scan your badge sama identify manually. Kita yang klik yang manual aja ya. Nah, misalkan kita mau absen di bagian yang Dharmendra. Kita klik di bagian Dharmendra. Nah, di sini ada tulisan Dharmendra welcome. Ini klik to check in. Kalian klik aja di sini, klik. Nah, ini misalkan tanpa menggunakan pin ya, yang tadi saya sudah buat pinnya. Oke. Nah, identify manual lagi. Nah, ini ada bagian Dharmendra. Nah, ini kalau misalkan kita sudah pulang, kan kita mau check out. Kita klik lah ini, klik to check out. Nah, goodbye, bla bla bla. Nah, dia sudah selesai nih berarti kerjanya. Nanti hasilnya akan masuk ke bagian attendance. Ini sebentar saya kasih lihat ya. Nanti masuknya ada di bagian attendance di sebelah sini. Nah, ini dia ada waktu dia pada saat masuk, absensi masuk pertama kali, dan absensi terakhir pada saat dia sudah selesai kerja, gitu teman-teman. Tadi di bagian attendance ini, kan di sini masih ada tulisan your user should be link ini kan. Ini berarti kita belum ada akses untuk mengakses pakai PIN tadi, oke? Jadi pertama tadi kita yang ke bagian configuration, kita cek dulu permasalahannya itu apa. Nah, kalau misalkan kita klik di sini, permasalahannya itu pas kita save tidak ada permasalahan sama sekali, itu berarti aman, oke? Jadi kalian tinggal langsung loading saja. Cuman semisal kalian itu menggunakan background theme, itu mungkin akan sedikit bermasalah. Nanti kalian nggak bisa update karena tadi seperti saya sebelumnya kan saya menggunakan tema. Nah, itu saya nggak bisa. Di sini ada pemberitahuan notif itu fieldnya gagal. Jadi saya menguninstall background theme itu. Nah, kita sekarang coba. Nah, ini kan sudah ada use pin code-nya udah ada nih. Kita coba di sini apakah sudah bisa atau belum. Misalkan kita cek di sini ya. Nah, ini udah ada pinnya. Tadi itu kan pinnya untuk yang karena saya di sini Regina sebagai CEO, tadi itu saya pinnya kalau nggak salah 1515. Nanti kalian klik OK. Nah, udah check in tuh. Oke. Nah, langsung oke. Nah, tadi saya sudah ceritanya saya bekerja nih selama sekian waktu, sekian jam. Saya sudah selesai bekerja, berarti saya harus check out absen dong. Nah, kembali lagi, klik yang identify manual itu.
Nah, ini kan udah masuk nih. Ini di sini ada hijau. Kalau yang kuning-kuning ini berarti mereka belum absen. Kalau saya tadi karena sudah absen, jadi berubah lingkaran ini menjadi hijau. Nah, klik lagi tadi ini untuk check out ya. Pinnya masih sama sih sebenarnya. Tadi kan saya 1515 masukin, lalu oke. Nah, di sini sudah selesai absensinya. Nanti akan masuk ke bagian sebentar saya loading nih. Di bagian attendance, daftar hadirnya. Ini saya akan kasih lihat ya. Attendance di bagian manager. Nah, di sini. Nah, di sini udah ada. Saya tadi 2 kali. Yang pertama Regina ini yang nggak menggunakan PIN, yang kedua menggunakan PIN. Mungkin sampai di sini dulu untuk tutorial menggunakan modul attendance pada Odoo. Untuk video selanjutnya akan saya berikan tutorialnya di video lainnya. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat and see you on the next video. Bye bye.